hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian ini. Selanjutnya setelah kita tadarus ya, setelah kita tilawah Al-Qur'an, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tafsir, sedikit tafsir dari Quran surah Al-Muddatsir. Kemarin baru 3 ayat, kita akan lanjutkan Bunda Yati ya. Quran surah Al-Muddatsir kemarin itu baru sampai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, dalam hal ini Nabi Muhammad disangka lembut oleh Allah ya. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Fa'anzir. Kemarin sudah dibahas ya, bangun. Nabi disuruh untuk bangun dan memberi peringatan. Dalam hal ini fa'anzir gitu ya, bahwa Rasulullah setelah ada ketakutan gitu ya, karena awal-awal turunnya wahyu, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya 2 kali ya dalam hidup Rasulullah. Kemudian oleh Allah disuruh untuk bangun dan beri peringatan, wa rabbaka fakabbir. Kemarin itu dan kabir, agungkan, robbak, Tuhanmu. Jadi hanya Tuhan yang berhak untuk diagungkan gitu. Kenapa gitu kan, idealnya ini fakabir dulu, fakabir robbak. Tetapi di sini robbak hanya didahulukan karena hanya gitu ya, membatasi, hanya Tuhanlah, hanya Allah lah yang berhak untuk dianggap besar, hanya Allah lah yang berhak dianggap tadi ya agung, tidak yang lain. Kemudian selanjutnya kita akan bahas ayat keempat, wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka dan pakaianmu, fatahhir, maka sucikanlah, maka bersihkanlah gitu. Nah, di sini Ibnu Abbas menjelaskan bahwa maksud dari wasiyabaka fatahhir dan pakaianmu sucikan itu adalah, kalau menurut Ibnu Abbas ini majazi gitu ya, membersihkan hati dari berbagai penyelewengan, membersihkan hati dari berbagai penyimpangan, membersihkan hati dari berbagai pengkhianatan, membersihkan hati dari berbagai kegelisahan. Kalau menurut Bapak Quraisy Shihab, bahwa siab itu bentuk jamak dari saubun. Saubun itu kan pakaian, kalau siab itu jamak. Nah, di sini menurut Bapak Quraisy Shihab bahwa ini sebagai majaz gitu ya. Siab di sini bukan baju dalam pakaian yang sesungguhnya. Ini kalau menurut Pak Quraisy Shihab ya, beda-beda nanti tafsirnya. Tapi siab di sini adalah bentuk majazi dengan makna bahwa bersihkan jiwa gitu ya. Siab di sini jiwa, siab di sini adalah hati, siab di sini adalah budi pekerti dan lain sebagainya. Jadi bersihkan jiwa, bersihkan hati gitu ya. Nah, kemudian kata tohir itu kan fil amar ya, dari toharo, sucikan gitu. Yang bisa diartikan dengan membersihkan dari berbagai kotoran. Kata ini juga bisa dipahami dalam arti majaz. Jadi mensucikan diri gitu ya dari dosa, mensucikan diri dari berbagai pelanggaran. Nah, jadi gabungan kedua kata tersebut dengan kedua kemungkinan, baik itu para mufasir yang memaknai hakiki ya, ada yang memaknai bahwa memang betul-betul pakaian asli gitu, ada juga yang berpendapat itu majazi, sehingga banyak ragam pendapat dari para ulama. Misalnya di sini ada 4 kelompok ya,
Yang pertama, ketika para ulama memahami bahwa kedua kata tersebut adalah majazi gitu ya, maka artinya di sini perintah untuk mensucikan hati, mensucikan jiwa, mensucikan dari berbagai pelanggaran, mendidik keluarga supaya tidak terjerumus dalam dosa, tidak memilih atau menjadikan istri kecuali perempuan-perempuan yang bertakwa misalnya. Kemudian memahami keduanya dalam arti hakiki. Ada juga pendapat ulama yang bahwa betul-betul pakaian itu pakaian yang kita pakai gitu. Jadi membersihkan pakaian dari berbagai kotoran gitu ya. Tidak menggunakannya kecuali dalam keadaan bersih sehingga nyaman gitu ya ketika dipakai, ketika dipandang. Kemudian pendapat ketiga adalah memahami siab atau pakaian dalam arti majaz dan tohir dalam arti hakiki. Jadi ada 3 pendapat. Jadi ada yang pendapat ketiga bahwa pakaian di sini majaz dan tohirnya hakiki gitu. Sehingga pendapatnya adalah bersihkan jiwa atau bersihkan hatimu dari berbagai kotoran. Nah, ketika memahami siab di sana itu adalah pakaian dalam arti yang sesungguhnya dan tohir dalam arti mazaj, intinya adalah perintah untuk mensucikan pakaian gitu. Dalam arti memakainya itu pakaian yang dipakai itu harus secara halal gitu. Harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama gitu. Ada yang berpendapat seperti itu bahwa wasiyabaka fatohir di sini memakai pakaian halal, memakai pakaian yang sesuai tuntutan agama gitu ya. Tidak ada lekukan seperti seharusnya bagaimana menutup aurat, serta untuk mendapatkannya menggunakan cara yang halal. Dengan kata lain, tafsirannya itu pakailah pakaian yang tidak menyentuh tanah supaya pakaian tersebut tidak kotor. Ini menurut satu pendapat. Nah, terakhir pendapat dari Hamka dari tafsirnya Buya Hamka gitu ya menjelaskan bahwa wasiyabaka fatohir ini menjelaskan seorang guru gitu ya, ketika sudah membersihkan hatinya, membersihkan hati dengan mendekatkan pada Allah, maka yang selanjutnya kan yang sebelumnya ya, Pak Buya Hamka menjelaskan bahwa yang ayat sebelumnya itu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir tadi ya, hanya kepada Allah gitu ya, membesarkan. Kemudian selanjutnya adalah membersihkan hati gitu. Membersihkan hati dengan mendekat kepada Allah. Setelah membersihkan hati mendekat kepada Allah, maka membersihkan pakaian dan penampilan. Ini juga penting gitu bagi seorang guru, bersih pakaian, bagus penampilan gitu ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, an-nadzafatu minal iman, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi wasiyabaka fatohir dan pakaian membersihkan ini menjadi petunjuk kedua ya yang diterima oleh Rasulullah dalam rangka melaksanakan tugas tabligh. Pada petunjuk pertama ditekankan bahwa Muhammad gitu, Rasulullah itu harus menghususkan, mengagungkan takbir itu hanya kepada Allah gitu. Jangan menganggap besar gitu hal-hal yang bersifat keduniawian. Jadi menghususkan, mengagungkan takbir itu hanya kepada Allah dan menyatakan bahwa pakaianmu bagaimanapun keadaanmu maka bersihkanlah. Nah, sehingga seperti itu. Dari penjelasan para mufasir tersebut maka bisa disimpulkan ya bahwa yang dimaksud wasiyabaka fatohir, pakaian membersihkanlah adalah pentingnya menjaga penampilan, pentingnya cara berpakaian, menjaga penampilan, cara berpakaian yang syar'i itu seperti apa, kerapihan, sehingga murid kita tertarik gitu ya ketika melihat gurunya itu menarik gitu. Nah, seperti itu. Kemudian penampilan di sini juga bukan berarti penampilan yang harus mewah gitu ya, membutuhkan biaya yang mahal, tetapi penampilan yang secara adat istiadat dianggap wajar sesuai dengan kode etik yang diatur di sekolah gitu ya, bagaimana seorang guru. Nah, inilah salah satu sikap yang harus diperhatikan oleh seorang guru yang kadang sering dilupakan dalam masalah pakaian, kadang mengikuti trendy atau seperti apa. Kemudian ayat selanjutnya ya yang terakhir ini udah agak kepanjangan, warujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Warujza fahjur,
dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Di sini kalau Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dosa tinggalkanlah itu adalah tinggalkan dosa dan maksiat dan jangan sekali-kali engkau mendekatinya gitu. Warujah fahjur di sana itu jadi tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Kalau dilihat dari Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya disampaikan bahwa makna warujah fahjur, tinggalkanlah perbuatan dosa, bukan berarti Nabi gitu ya sebelum ayat ini melakukan dosa dan maksiat, tapi yang dimaksud adalah menegaskan, untuk menegaskan bahwa setiap penganjur dakwah jangan sekali-kali berbuat dosa. Kita juga sebagai guru ya, jangan sekali-kali berbuat dosa karena para penganjur dakwah berperan sebagai contoh dan teladan masyarakat. Guru juga sebagai contoh dan teladan masyarakat. Nah, bahwa ditegaskan dalam ayat yang lain, ya ayuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah pada Allah, wala tuti'il kafirin, jangan mengikuti orang-orang kafir, wal munafikin, jangan mengikuti orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Nah, kemudian menurut Quraisy Shihab, ar-ruz gitu ya dengan domah ruz. Kemudian ar-riz bisa dengan kasroh, merupakan cara membacanya bisa ruz, bisa riz gitu ya. Sebagian ulama tidak membedakan arti dari ruz atau riz, tetapi ada juga ulama yang membedakannya. Kalau ar-ruz berarti berhala gitu ya. Ini pendapat Abu Ubaidah. Kemudian kalau sinnya dibaca dengan sok gitu ya, arijsun itu mah dosa. Kalau tadi aruz itu artinya berhala. Kemudian untuk tafsir fahjur itu diambil dari kata hajaro yang menggambarkan hijrah ya, kita selalu sikap meninggalkan sesuatu karena ada kebencian kepada sesuatu tersebut. Jadi tafsir dari kata-kata hijrah fahjur diambil dari kata hajaro yang sering digunakan untuk menggambarkan sikap meninggalkan sesuatu karena kebencian kepadanya. Sama ada kata hijrah gitu ya. Karena kenapa para nabi dan para sahabat hijrah, kata-katanya hijrah, karena meninggalkan Mekah atas dasar tidak senang terhadap perlakuan para penduduk Mekah saat itu yang mengusir Nabi gitu ya, menyakiti Nabi gitu. Nah, kemudian hajiroh artinya tengah hari gitu. Kemudian ada yang menafsirkan meninggalkan pekerjaannya akibat terik panas matahari yang tidak mereka senangi. Terakhir menurut Hamka bahwa syarat utama dari kemenangan dan keberhasilan dalam berdakwah itu memberi peringatan manusia ketika manusia meninggalkan perbuatan dosa dan musyrik. Nah, dari tafsir-tafsir di atas bisa disimpulkan bahwa ketika seorang guru ingin memberikan pengajaran di kelas sesuai dengan firman Allah ini, maka seorang guru harus mampu meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat dalam rangka bagaimana menguatkan ruhiyah dan kedekatan kepada Allah yang membuat Allah akan menolong gitu ya guru tersebut agar apa yang disampaikannya itu lebih mudah diterima kepada murid-muridnya. Ini sangat penting bagi kita sebagai seorang guru bahwa ketika kita ingin mengamalkan ayat ini warujah fahjur, bahwa kita sebagai seorang guru harus mampu meninggalkan sekuat mungkin dosa-dosa dan maksiat supaya ruhiyah kita kuat, kedekatan diri kita pada Allah semakin kuat sehingga Allah dengan kudroh dan irodahnya mampu menolong gitu guru tersebut, apa yang ingin disampaikan gitu ya bisa diterima oleh murid-murid seperti itu. Nah, mungkin hanya 2 ayat dulu ya. Ini tafsir Tarbawi, tafsir yang dikaitkan dengan pendidikan karena memang sebagian besar kita menjadi seorang pendidik baik di rumah masing-masing dan di sekolah kita masing-masing. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Dr. Fenty Inayanti yang telah memberikan pelajaran tafsirnya kepada kita sekalian. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan beliau. Bahwasanya sebagai seorang guru, sebagai seorang dai, kita harus membekali diri kita atau menjaga diri kita dari meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Mungkin intinya begitu tadi ya Bunda. Untuk selanjutnya bagaimana Bunda, ini waktunya jam segini masih bisa dilanjut dengan hadis atau tidak ini? Bagaimana Bunda? Sudah saja mungkin Bu. Oh gitu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Dilanjutkan bacaan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Acara mungkin banyak salah dan hilafnya, mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.